Mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf sekali lagi. Saya tidak sepakat. Ya, mohon maaf. Tenovi, Tenovi gimana Tenovi? Tenovi, gak sepakatnya gimana Tenovi? Sedikit aja kalau nggak, Bang Geri, Bang Geri, gimana? Nggak bisa. Tenovi gimana? Tenovi gak sepakatnya. Teman-temanku, perbuatan yang dilakukan oleh Novi kemarin menimbulkan banyak pandangan, menimbulkan asumsi banyak yang menilai itu baik dan juga banyak orang yang mengatakan bahwa itu tidak benar. Teman-temanku, rata-rata yang saya lihat bahwa dengan pandangan hukum yang membela Novi itu mengatakan baik, dan juga yang sebelah mengatakan itu tidak baik. Teman-temanku, asal kita tahu pada proses perdamaian kemarin seharusnya itu terjadi karena ada pihak yang sesungguhnya di situ yang bersengketa antara Agus dan Novi. Seharusnya kemarin perdamaian itu akan terjadi di situ, dan saat ini tidak ada lagi keterusannya permasalahan ini. Pada awalnya di mana bahwa terjadinya percecokan perdebatan di mana keinginan Novi ini melibatkan semua pihak, bahwa permasalahan itu harus diselesaikan saat ini juga, bukan hanya dia dengan Agus. Dan tentu hal ini juga si kuasa hukum Agus dan Farhad Abbas mengatakan bahwa berdasarkan restrukturisasi ataupun berdasarkan pengajuan proposal, di mana kuasa hukum Novi telah mengajukan proposal perdamaian pada awalnya, artinya bahwa perdamaian itu hanya antara Novi dan Agus. Dan tindakan yang diambil alih ataupun tindakan yang dilakukan oleh Novi meninggalkan tempat itu, saya menilai bahwa buruk hal tersebut. Saya menilai bahwa itu tidak bagus, itu tidak benar. Bagaimanapun resikonya secara hukum apabila ataupun apalagi seorang kuasa hukumnya ketika dia telah mengajukan restrukturisasi untuk proposal perdamaian dan akan terjadinya homologasi di situ. Dan bagaimana itu terjadinya homologasi berdasarkan restrukturisasi dari proposal tersebut, siapa nama-nama yang dilibatkan di dalam hal itu. Sedangkan proposal yang menurutnya, tapi saya nggak menjustis, yang beredar informasi yang diajukan hanya antara Agus dan Novi, tidak ada lagi kaitannya kepada Saidin Sumarko. Teman-temanku, ini bukan saya beralih kepada Agus, tapi kita menilai bahwa kebenaran itu seharusnya dapat ditegakkan. Kebenaran itulah kita berada di situ. Ketika saat ini terjadi sesuatu pandangan bahwa ketika hal itu dilakukan oleh Novi, apa yang terjadi? Agus saling menangis di ruangan sampai berteriak seakan dia menjustis dirinya bahwa sejahat inikah saya ini. Artinya teman-teman, buka hati kalian. Saya takut begini, jangan-jangan apa yang telah dijustis beberapa orang, apa yang telah dijustis oleh Farhad Abbas terhadap dirinya si Novi, apalagi dengan kaitan-kaitan informasi tentang dirinya, jangan-jangan itu benar semuanya. Jangan-jangan memang pada awalnya Novi ini juga ingin menguasai. Jangan-jangan Novi ini pada karakternya hanya karena di depan media dia berbuat baik. Jangan-jangan di belakang Novi itu juga sebenarnya buruk. Jangan-jangan hal itu terjadi. Karena terlihat seharusnya andai bagaimanapun Novi harus menghargai kuasa hukumnya. Apakah jadi pertanyaannya di sini? Bagaimana waktu mengajukan restrukturisasi perdamaian ataupun proposal perdamaian kepada kuasa hukum lawan? Apakah Novi sudah membaca enggak itu? Tentunya pasti Novi telah mengetahui. Karena bagaimanapun kuasa hukum itu akan memberitahu kliennya, ini pengajuan kita, ini restrukturisasi kita, ini permohonan kita, perdamaian kita, begini nanti skema perdamaian kita. Dan di situ harusnya diketahui oleh klien. Dalam hal ini adalah Novi. Dan ketika terjadi hal ini meninggalkan tempat, dan di situ juga dia mempermalukan kuasa hukumnya di situ. Dan sehingga apa yang terjadi ke depannya teman-teman, nanti kita juga akan bahas itu. Yang dilakukan oleh Pak Brian memutuskan keluar dari sebagai kuasa hukum, dan hal itu wajar terjadi karena perbuatan pemberi kuasa tidak ada kesopanan di dalamnya, tidak ada sebuah
tidak ada sebuah harga diri orang lain kepadanya, tidak ada sebuah tuntunannya terhadap kuasa hukumnya. Ketika dia telah mempercayakan untuk menyelesaikan perkaranya, artinya bahwa saling koordinasi, hargai juga sebagai kuasa hukum Anda di situ. Teman-teman, sadar tidak sadar, setuju tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan ini, dan saya analisis bahwa apa yang telah dilakukan oleh Novi kemarin itu meninggalkan tempat karena berdasarkan restrukturisasi permohonan perdamaian itu, dan Novi benar-benar tidak menghargai kuasa hukumnya. Bagaimana mungkin dia meninggalkan tempat walaupun ada mengatakan bahwa itu benar, tapi pada objek, pada subjek, pada persengketaan awal itu terjadi antara dia dan Agus, bukan orang lain, bukan Denny Sumaker kok. Dan tepat yang telah dilakukan oleh beberapa orang itu mundur jadi kuasa hukum, walaupun saat ini banyak juga berkuah-kuah. Teman-temanku, ini saya sampaikan agar kita terbuka hati. Kemarin banyak netizen, termasuk saya sedikit kemarin mengoreksi Agus, tapi kali ini terbuka juga mata batin saya ketika dia melakukan hal itu. Anda kalau berada di posisi pengacara, teman-teman, sebagai lawyer, Anda pasti malu ketika klien Anda itu tanpa informasi, tanpa konfirmasi dia akan meninggalkan tempat begitu saja. Anda sebagai kuasa hukum pasti merasa malu, Anda dianggap tidak becus. Dan apa yang terjadi? Akan terjadi pemutusan sepihak, baik yang diputuskan oleh klien maupun penerima kuasa. Jadi teman-temanku, di sini kita tahu bagaimana ambisi orang. Teman-temanku, jangan hanya karena kita terpengaruh dengan media sosial lalu kita mengatakan kita seakan membenarkan perilaku seseorang tersebut, walaupun itu hanya di media sosial. Baru terbuka pola pikir saya saat ini bahwa begini ya sesungguhnya, karena permasalahan ini hanya secuil doang permasalahan ini hanya miskomunikasi. Kenapa Anda harus mempertahankan? Harusnya Anda jangan menjadi pahlawan jangan menjadi pahlawan bertopeng. Saya hanya mengatakan kepada Novi, jangan menjadi pahlawan bertopeng. Selesaikan dulu masalah pribadimu. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah orang, sedangkan masalah pribadimu saja Anda tidak menyelesaikan? Maksud saya apa? Masalah pribadimu adalah antara kamu dan Agus saat ini. Nanti itu kamu urusai Denny Sumarko, nanti itu kamu urusai tentang para donatur. Itu urusan para lawan nanti, para pihak nanti. Jangan mengkaitkan dengan hal itu. Artinya bahwa ketika Anda telah mengetahui bagaimana sebuah proposal perdamaian sebelumnya, dan itulah yang mereka tegakkan pada saat itu. Karena juga Farhad Abbas mengatakan berdasarkan proposal, berdasarkan surat, dan itulah kedatangan kita hari ini. Tidak boleh di luar konteks itu, tidak boleh di mana-mana itu teman-teman. Kalau Anda mengikuti rapat, apalagi kita mensomasi orang, apalagi kita berdasarkan undangan lawan, harus berdasarkan surat undangan itu bagaimana sebuah perihal undangan dan isi undangan itu. Itulah di situ kita akan berpatokan, ataupun disitulah kita mengacu pada kedatangan kita dan pertemuan kita itu seperti apa, berdasarkan surat undangan. Nggak bisa. Ini bukan organisasi. Ini bukan sesuatu apa. Ini penyelesaian perkara, dan selanjutnya ini akan masuk ke litigasi. Perbuatan Novi, saya hanya mengatakan bahwa Anda memang tidak menghargai orang juga. Kami kecewa, saya kecewa sendiri, kecewa. Karena kita menginginkan perdamaian ini dulu antara Agus dan Novi. Kan banyak sekali juga fiti-fiti. Udahlah, selesaikan perkara Anda dulu dengan ini. Atau jangan-jangan sengaja Anda mempersulit Agus di sini. Jangan-jangan Anda itu membuat skenario seakan-akan biar orang percaya seakan-akan seperti ini. Dan terbukti saat ini ketika Anda meninggalkan ruangan forum rapat yang sangat istimewa ini kemarin, yang sangat diharapkan semua masyarakat Indonesia. Ketika Anda meninggalkan itu, walaupun banyak orang yang pro dengan kamu, termasuk saya kemarin pro dengan kamu, tapi ketika saya menilai, ketika saya melihat kejadian yang terakhir ini, Anda seakan tidak menghargai pertemuan tersebut. Percuma kalian datang, percuma Anda menunjuk pengacara ketika Anda tidak mempercayai pengacara Anda. Buat apa Pak Brian mati-matian, buat apa pihak pengacara Anda mati-matian membuat surat, membuat proposal,
ingin berdamai. Itulah guna mereka ini melakukan perdamaian, karena pada prinsip, pada kepengacaraan mereka punya kewibawaan, kemuliaan, ataupun prinsip yang disebut dengan official noble. Hal itulah yang ditegakkan oleh Pak Brian. Tetapi Anda tidak menghargai, Anda keluar dari ruangan. Sama halnya saya katakan bahwa Anda juga tidak jauh dan tidak beda dengan orang yang tidak punya tata krama dalam pertemuan. Saya hanya berkata bahwa Novi harusnya koreksi diri sebenar-benarnya. Jangan engkau mengambil ataupun jangan engkau mencari pembelaan terhadap media sosial. Ya, satu persatu ini akan terbongkar, satu persatu ini akan mulai berasumsi baik terhadap aku. Satu persatu ini akan tahu bagaimanakah karakter buruk seseorang nantinya. Dan jika ini terus berlanjut, saya yakin bahwa Tuhan itu akan membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan saya yakin bahwa pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh orang ini sehingga dia meninggalkan tempat. Dan dia seakan-akan mempersulit sesuatu yang diharapkan, mempersulit perdamaian. Dan ini loh, ketika kita tidak menghargai forum perdamaian tersebut dan kita dinilai di situ, buat apa Anda menunjuk pengacara ketika Anda tidak mempercayai pengacara Anda? Dan hal itu koreksi dirimu, wahai pihak tersebut.